Ada satu nama yang juga mendapat bantuan dari BLBI yang kemudian melarikan diri dan berhasil ditangkap di Shanghai, yaitu Samadikun Hartono. Tetapi orang ini sekarang bebas loh. Mau tahu kenapa? Ada Fadly John sang juru penyelamat. Beliau sibuk mengalihkan isu mengenai sumber waras. Kenapa dia harus menyelamatkan Samadikun Hartono? Dia tidak mau kasus BLBI ini mencuat karena bisa membahayakan Soedradjat Djiwandono yang saat itu Gubernur Bank Indonesia yang ketahuan bagi-bagi duit sama DPR supaya menyetujui Soeharto bisa pinjam uang kepada IMF sebanyak 147,7 triliun rupiah. Dan salah satu orang dari Bank Indonesia juga, Abdullah Burhanuddin. Dua-duanya saat ini adalah orang di dalam Partai Gerindra. Fadly John harus menyelamatkan mereka, harus menyelamatkan partai tersebut. Soedradjat Djiwandono sekarang menjadi Dewan Penasihat di Partai Gerindra. Dan Burhanuddin Abdullah juga pernah diusung oleh Prabowo untuk menjadi gubernur di Jawa Barat. Paham ya sampai di sini? Makanya kasus RUU Pancasila yang tadinya, RUU HIP ini, yang tadinya sudah disetujui oleh berbagai partai, akhirnya harus dicuatkan begitu rame oleh Fadly John. Karena apa? Karena urusan Joko Chandra ini mulai lagi bergoyang. Makanya dia butuh pengalihan isu, butuh bikin keributan lagi di Indonesia supaya kasus BLBI tidak bisa mencuat lagi. No, masih ada rakyat Indonesia yang masih mau membaca buku, yang masih mau mencari referensi dari kasus-kasus BLBI dan memberitahu kepada masyarakat orang-orang yang terlibat dan sampai saat ini masih bebas bersama kalian. Fadly John, lo sakit. Semua rakyat Indonesia dibebankan saat itu. Kasus krisis moneter, keributan 98, semua dibebankan. Kesedihan untuk rakyat Indonesia, hutang, dan berkali-kali berganti pimpinan di negara kita. Hanya karena kasus BLBI. Dan lo sampai saat ini masih sibuk melindungi orang-orang yang saat itu terlibat agar tidak terjerat hukum. Lo sakit, men. Gak ada di sini lo buat Indonesia. Di sini gue mau titip pesan kepada seluruh adik-adik mahasiswa yang rencananya akan digerakkan agar kalian rajin belajar, rajin membaca, cari tahu. Jangan hanya terprovokasi oleh judul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik. Semakin gila semakin asik, yang asik-asik itu gila, yang gila itu asik. Soedradjat Djiwandono, salah satu maling kelas kakap era Orde Baru yang menjebol keuangan negara ratusan triliun, yang membuat Orde Baru bangkrut. Orde Baru bangkrut, Orde Baru bangkrut, Soeharto tumbang, bergabung ke Gerindra menjadi penasihat Gerindra. Wah, mantap bro. Maling kelas kakap gabung dengan Gerindra, mendapatkan jabatan yang lumayan bergengsi sebagai penasihat Gerindra. Kalau sebuah partai sudah dipimpin oleh maling kelas kakap, berarti isinya maling. Ngeri bro. Kalau Gerindra menang di pemilu, ngeri. Kalau Prabowo jadi presiden, ngeri.
penasehatnya maling kelas kakap yang membuat Orde Baru bangkrut, yang membuat Soeharto jatuh. Hei anak muda, harapan bangsa generasi Z, jas merah jangan sekali-kali merupakan sejarah. Apa kita mau kembali ke zaman di mana para maling begitu berleluasa merampok uang rakyat tanpa tersentuh hukum karena hukumnya mudah disuap? Kalau rakyat Indonesia yang 40 tahun ke atas nggak akan sudi, bro. Orde Baru adalah aib. Perampokan uang rakyat lewat BLBI adalah aib. Orang-orang yang berkaitan dengan Orde Baru, berkaitan dengan perampokan uang rakyat lewat BLBI, haram untuk diberikan kekuasaan, haram untuk dimenangkan di pemilu, haram untuk dijadikan presiden. Yuk cerdas dikit, bro. Yuk pintar dikit, bro. Hei generasi Z, kita sudah punya capres yang pantas. Siapa? Ganjar Pranowo, sarjana hukum. Wakilnya mudah-mudahan Mahfud MD, dan saya yakin Mahfud MD. Siapa Mahfud MD? Profesor hukum. Sarjana hukum itu, profesor hukum itu, orang-orang hukum itu orang-orang pinter. Dia bisa merubah hukum ya karena orang hukum, dan dia bisa menjalankan hukum karena orang hukum, dan pasti taat hukum. Kalau saya udah 100%, 1000%, sejuta persen, setriliun persen, Ganjar Pranowo Mahfud adalah pilihan yang terbaik untuk melakukan revolusi hukum. Mudah-mudahan terlahir undang-undang hukuman mati bagi para koruptor. Itu dulu lah yang penting. Kalau diterapkan hukuman mati bagi para koruptor, silahkan hei para koruptor, you mau maling uang rakyat gede-gedean monggo, taruhannya nyawa lu. Dan juga harus diiringi dengan penciptaan undang-undang pemiskinan para koruptor. Tidak hanya dihukum mati, hartanya dimiskinkan, diambil oleh negara semuanya. Nah, ini kan keren. Yang bisa melakukan itu bukan Prabowo. Yang bisa melakukan itu bukan Anies Baswedan. Yang bisa melakukan itu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Bullshit Indonesia. 2045, 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Indonesia bisa jaya seadanya hukum tidak dilakukan reformasi hukum, tidak dilakukan revolusi hukum. Kalau hukumnya sudah benar, yang lain akan mengikuti. Kalau hukumnya sudah jalan, yang lain bisa jalan cepat. Kalau hukumnya sudah hebat, baru Indonesia mencapai Indonesia hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.